Digital sekarang nih ya, banyak yang memang media ngomong, oh kita media digital, tapi kebanyakan ya mereka digital atau enggaknya cuma ngerubah dari yang tadinya fisik jadi online. Secara bisnisnya tetap masih offline juga. Netflix sebelum sesukses sekarang, mereka itu perusahaan rental video. Ketika rental videonya nggak jalan-jalan terus, mereka langsung cari inovasi. Dan ternyata mereka yang terdepan di bagian digital. Kita melihat di awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia hanya memiliki kantor berita yang berbasis telegraf tentunya dan radio. Sejak 60-an kita punya TVRI, memasuki Orde Baru kita punya banyak media walaupun dikontrol ketat oleh pemerintah. Bentuknya ada koran, ada majalah, ada radio swasta, ada televisi swasta di akhir 80, awal 90. Sebenarnya budaya internet, kita bisa membaca apapun semua di layar monitor, lalu di gadget hari ini, itu menggantikan posisi majalah atau apapun yang fisik. Ketika misalnya sekarang, katakanlah 10 tahun terakhir kita melihat medium-medium informasi atau komunikasi lama itu berguguran, itu ya keniscayaan saja, karena ongkos fisik kan memang selalu mahal ya. Mencetak itu tidak murah, menyiarkan lewat televisi itu tidak murah, frekuensi itu tidak murah, frekuensi itu harus membayar ke negara. Sementara digital itu secara ongkos, tapi karena ketiadaan biaya agregat untuk memproduksinya, jadi sangat wajar ketika akhirnya digital jadi pilihan. Kalau masalah cetak itu udah isu global lah ya. Semua bakal cetak ya udah bakal menghilang lah. Cuman kan siapa yang berani untuk mulai duluan untuk fokus di digital ya. Sekarang konsumen itu ada di mana? Paling suka menggunakan media apa? Ketika udah lagi nggak menemukan caranya untuk berevolusi gitu ya dai. Bicara soal FHM, Rolling Stone, atau bola, baik itu franchise ataupun majalah lokal, kita bicara realitas ekonomi. Medium itu bukan yang ideal atau harus kita jaga idealisasinya gitu. Medium sesuai fungsinya hanyalah alat untuk membagikan informasi, mendistribusikan informasi kepada khalayak ramai. Apakah tergantikan menjadi online gitu, dan orang membaca semua berita-berita yang ada di fisik itu pindah ke online? Atau jangan-jangan budaya membuat beritanya aja juga sudah berubah pelan-pelan? Kesadaran untuk menerbitkan produk fisik itu harus disertai kesadaran siapa yang sedang dijangkau, audiens seperti siapa yang diharapkan bisa mengakses produk tersebut. Vice di Kanada lahir dari rahim majalah fisik gitu. Realitas industri bahwa ketika kami ingin menjangkau sebanyak mungkin audiens, maka pendekatan yang paling efektif adalah mengawinkan fisik sekaligus dengan digital. Majalah kami hanya tayang di beberapa teritori saja gitu, di Indonesia saja juga nggak ada gitu kan. Yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia bukan lagi mediumnya, sekali lagi fisik pun tetap bisa menarik bagi sebagian kalangan milenial atau Gen Z, tapi kan itu kita bicara pasar yang sangat niche. Balik lagi ya, maksudnya untuk shifting dari analog ke digital ini sebenarnya nggak cuman dari offline ke online. Mindsetnya juga udah harus berubah. Kalau di online ini maksudnya kita lebih measurable lah. Ini per klik 2.000 perak atau per klik 150. Itu bener-bener apa yang kita spend, resultnya nyata, dan itu data gitu. Soalnya nih, yang aku kaget tuh, misalnya Kompas gitu, anak-anak Kompas banyak yang bilang duit cetak Kompas masih lebih besar daripada duit digital. Jadi masih yang menghidupin itu duit cetak. Justru seru kan, ada yang cetak, yang bisa nulis panjang, bisa nulisnya timeless dan lain-lain, bersinggungan, bertemanan dengan yang fisik. Bisa.
mending mengisi produk fisik seperti majalah atau kaset atau televisi yang tidak lagi punya relevansi di abad 21, lebih baik kita ambil semangatnya, kita pertahankan, dan kita terus hasilkan produk-produk yang berkualitas.